Nah, ternyata ini ya rahasia supaya martabak itu full bersarang, adonannya nggak perlu diistirahatkan, tapi ini salah satu kunci yang wajib kalian tahu supaya nanti hasilnya itu enak full bersarang. Kita siapkan wadah, untuk tepungnya saya pakai tepung pro sedang 17 sendok makan, tambahkan 3 sendok makan gula, ini saya pakai gula halus, boleh juga menggunakan gula biasa, sedikit garam. Aduk dulu semua adonan kering ini sampai tercampur merata. Oke, di sini udah saya siapkan air 250 ml. Kita tuang bertahap. Jangan langsung semua ya, takutnya nanti keenceran. Setelah itu diaduk dulu semua sampai tercampur. Nah, ini masih kental banget, kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Tambahkan 1 butir telur. Setelah itu diaduk dulu sampai tercampur. Buat teman-teman di rumah yang punya vanila boleh ditambahkan ya supaya nanti lebih wangi aromanya. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur tapi masih terlalu kental, saya tambahkan sedikit lagi. Dan untuk airnya ini saya pakai sebanyak 230 ml. Oke, sudah tercampur, kita tambahkan soda kue. Saya hanya pakai soda kue. Buat teman-teman di rumah kalau ada baking powder juga boleh ditambahin. Kita pakai setengah sendok makan. Nah, ini langsung aja dituang bersama dengan adonannya. Setelah itu diaduk dulu semua sampai tercampur merata. Nah, ini ya, kita aduknya itu lumayan lama sampai semua adonan ini benar-benar menyatu. Nah, ini saya ngaduknya kurang lebih selama 5 hingga 7 menit ya. Sampai benar-benar tercampur merata. Sampai muncul gelembung seperti ini. Nah, ini sudah mulai muncul gelembungnya meskipun tidak banyak. Untuk wajannya kita wajib pakai teflon anti lengket. Dan di sini saya menggunakan wajan Cyprus. Kita panaskan sampai benar-benar panas wajannya. Untuk mengetes apakah sudah panas, kita taburkan sedikit air. Nah, ternyata airnya langsung cepat menguap, artinya sudah panas. Dan sebelum dituang adonannya, kita aduk dulu ya supaya nanti konsistennya itu merata. Oke, kita tuang aja. Nah, suara mendesis adonan itu karena wajannya benar-benar panas banget. Nah, ini digoyang dulu adonannya supaya nanti terbentuk pinggirannya itu seperti yang dijual ya. Tuh, kelihatannya langsung muncul banyak gelembung untuk membentuk sarangnya. Nah, begini ya caranya. Wajannya itu wajib benar-benar panas. Sudah mulai banyak muncul gelembung. Ini langsung aja ya kita tutup supaya nanti lebih cepat matang. Dan untuk apinya kita kecilkan sedikit supaya tidak gosong bagian bawahnya. Kita biarkan beberapa saat. Setelah udah beberapa saat ini sepertinya udah matang. Tuh, kelihatannya udah matang adonannya. Langsung aja kita pisahkan pinggirannya seperti ini. Tuh, bagian bawahnya juga coklatnya itu bagus banget. Langsung aja kita pindahkan dalam talenan. Tuh, full bersarang ya. Ini untuk bagian atasannya kita oleskan sedikit margarin. Ini margarinnya udah penghabisan ya. Jadi nggak banyak, kita oleskan secara merata. Nah, seperti ini dioleskan. Dan untuk toppingnya saya pakai seres. Buat teman-teman yang punya topping lain silahkan ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kita taburkan seres di atasnya seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian langsung aja kita potong bagi dua. Nah, seperti ini ya, kita potong seperti yang dijual itu. Kemudian ditimpakan. Tuh. Nah, ini bagian kulitnya itu saya olesi sedikit seres sisa-sisanya. Supaya bagian luarnya ini nanti tetap lembut, moist. Tuh, seperti ini. Setelah itu langsung aja ya kita potong, sesuaikan selera aja. Nah, ini saya motongnya seperti ini ya. Dipotong-potong. Oke, sudah selesai dipotong-potong, langsung aja kita nikmati. Ini aku tunjukkan ya. Ini aku ambil satu. Tuh, kelihatannya full bersarang martabaknya. Karena aku pakai wajan yang lumayan lebar, jadi untuk adonannya itu agak tipis. Buat teman-teman di rumah nanti wajannya, kalau yang agak kecil kemungkinan martabaknya lebih tebal. Tuh, ini enak banget, sangat lembut. Silahkan coba di rumah ya.